Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari bagian dari materi anatomi dan fisiologi hewan, terutama pada materi jaringan saraf. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama, NIM, serta prodi saya. Nah, nama Maila Grace dengan NIM 2115150026 dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 21 Universitas Kristen Indonesia. Adapun materi yang saya ambil dan saya jelaskan pada video kali ini adalah tentang jaringan saraf. Nah, setiap manusia pasti memiliki sistem saraf yang terdapat pada tubuhnya. Karena pada dasarnya saraf itu berfungsi sebagai menangkap rangsangan, membawa pesan dari neuron lain ke badan sel, dan juga melakukan komunikasi dari integrasi. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan untuk bukan hanya manusia saja, tetapi jaringan saraf juga terdapat pada hewan. Nah, salah satu yang akan saya bahas kali ini adalah hewan Apretebrata dan Invertebrata. Mohon maaf sebelumnya ada gangguan di stop share. Nah, baik. Adapun materi yang saya akan jelaskan adalah anatomi dan letak jaringan saraf pada hewan Vertebrata dan Avertebrata. Nah, adapun sistem jaringan saraf pada hewan Vertebrata dan Avertebrata ini, jaringan saraf adalah komponen utama jaringan dari sistem saraf. Sistem saraf mengatur dan mengkontrol fungsi tubuh dan aktivitas dan terdiri dari dua bagian, yaitu saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dan percabangan saraf yaitu perifer dari sistem saraf tepi. Nah, jaringan saraf merupakan jenis jaringan yang menerima rangsangan. Adapun sistem jaringan saraf pada hewan Vertebrata ini memiliki 4 bagian. Yang pertama, saraf pusat (SPP) terbagi menjadi dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Jika otak terbentuk secara embriologis dari neural tube depan, sedangkan sumsum tulang belakang ini tersusun oleh dua jaringan saraf, yaitu materi abu-abu dan putih. Nah, yang kedua itu ada sistem saraf saringan tepi, yaitu sistem saraf tepi atau saraf. Sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalamnya sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke dan dari sistem saraf tepi yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Ketiga ini ada saraf karnial, yaitu saraf yang menghubungkan otak dengan tubuh yang lain berjumlah 12 pasang, memiliki fungsi membawa informasi dari panca indera ke otak. Yang keempat ada saraf spinal, yaitu penamaan saraf spinal sesuai dengan saraf yang berada di daerah vertebrat. Saraf spinal juga akan membentuk suatu percabangan khusus yang disebut dengan rami atau ramus. Selanjutnya kita beralih pada hewan Apetebrata. Nah, jadi pada sistem jaringan saraf hewan Apetebrata ini terbagi menjadi 5. Salah satunya adalah susunan sarafnya. Jadi, susunan saraf dari hewan Apetebrata ini terletak di bagian perut atau petral, tepatnya di bagian atas saluran pencernaan.
Nah, sedangkan susunan organ tubuhnya ini dari hewan Apetribrata memiliki susunan organ tubuh yang sangat sederhana. Yang ketiga ini ada cara berkembang biaknya. Dari cara berkembang biak hewan Apetribrata ini terbagi menjadi dua, yaitu seksual dan aseksual. Sedangkan peredaran darahnya pada hewan Apetribrata ini memiliki sifat terbuka. Dan ekskresi hewan Apetribrata ini belum diketahui secara pasti, terutama pada hewan Apetribrata tingkat rendah. Sedangkan pada hewan Apetribrata tingkat tinggi, alat ekskresi mereka juga belum memusat pada satu organ. Nah, kita akan masuk pada pengertian hewan Vertebrata dan Apetribrata. Nah, apa sih hewan Vertebrata itu? Nah, hewan Vertebrata merupakan subfilum dari Chordata yang mencakup semua hewan yang memiliki tulang belakang. Dan hewan Vertebrata memiliki jenis-jenis jaringan, sel-sel penyusun jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf. Nah, adapun klasifikasi yang termasuk hewan Vertebrata ini terbagi menjadi 5. Seperti yang kita tahu, pada kelompok Pisces, contohnya itu ada ikan-ikanan. Nah, ada amfibi, yaitu hidup pada dua alam, bisa hidup di darat dan hidup di laut. Salah satunya contohnya adalah uh, hewan katak, sedangkan reptil, seperti yang kita tahu bahwa tubuhnya ini seperti contohnya adalah ular, kadal, kayak bersisik, terus licin. Nah, terus ada burung atau apes. Ini biasanya ciri-cirinya memiliki bulu, terus ruang jantungnya ada 4, seperti itu. Nah, sedangkan ada hewan menyusui atau mamalia, seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali kita temukan, salah satunya anjing, kucing, sapi, dan banyak sekali. Kita masuk pada hewan Apetribrata. Nah, hewan Apetribrata atau juga disebut dengan Invertebrata adalah jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Jadi secara morfologinya, sistem pernapasan, sistem pencernaan, atau sistem peredaran darah hewan Invertebrata ini lebih sederhana dari hewan jenis Vertebrata. Adapun hewan Vertebrata ini dibagi menjadi 9 kelas. Yang pertama itu ada filum protozoa. Nah, filum protozoa ini adalah yaitu hewan yang bersel satu yang hidup di dalam air. Nah, jadi ada pun contoh hewan protozoa yang dapat kita temukan itu salah satunya adalah amuba. Jadi amuba ini bersel satu dan juga berkembang biak secara aksesual atau membelah diri. Nah, sedangkan yang kedua itu ada filum porifera atau hewan yang berpori, yaitu hewan air yang hidup di laut. Salah satu dari contoh filum porifera itu adalah terumbu karang. Yang ketiga ini ada filum Cynaridia, yaitu hewan yang memiliki sel penyengat. Salah satunya adalah ubur-ubur. Nah, sedangkan yang keempat ada filum Ctenophora, yaitu hewan yang memiliki lubang-lubang kecil atau pori di hampir seluruh tubuhnya. Jadi, filum Ctenophora ini lumayan dekat dengan filum Cynadaria, dan juga salah satu contoh hewannya itu juga bisa masuk dalam klasifikasi ubur-ubur. Nah, yang kelima itu ada Peltihelmites atau cacing pipih, itu hewan yang berbentuk cacing dan dengan tubuh yang pipih dan tidak bersegmen. Yang keenam itu ada filum Nematoda atau cacing gilik, itu cacing yang berbentuk gilik. Sedangkan yang ketujuh itu ada filum Annelida, yaitu adalah cacing gelang yang tubuhnya terdiri atas segmen-segmen seperti gelang. Yang ke-8 itu ada filum Mollusca, yaitu hewan yang bertubuh lunak, baik dilindungi oleh cangkang maupun yang tidak dilindungi oleh cangkang. Yang ke-8 ini contohnya itu seperti siput, seperti keong. Yang 9 ini ada filum Arthropoda, yaitu filum yang bertubuh segmen yang biasanya bersatu menjadi 2 atau 3 daerah yang jelas. Anggota tubuh bersegmen, berpasang, dan semi bilateral. Nah, contoh dari hewan arthropoda ini seperti serangga,
Contohnya serangga semut atau lebah dan sebagainya. Nah, kita masuk perbedaan jaringan saraf antara hewan apetribrata dan petribrata ini terletaknya di bagian mana sih gitu. Nah, jadi perbedaan antara jaringan saraf hewan dan petribrata dan apetribrata ini terletak pada sistem sarafnya adalah memiliki saraf pusat. Petribrata ini memiliki sistem saraf pusat berupa tabung berongga yang terletak di sepanjang punggung bagian tengah. Sedangkan apetribrata ini memiliki sistem saraf pusat berupa tabung yang padat di sepanjang garis perut bagian tengahnya. Nah, jadi terletaknya itu di bagian sistem sarafnya itu yang apetribrata ini di bagian punggung bagian tengah, sedangkan apetribrata ini bagian garis perut bagian tengah. Nah, sedangkan perbedaan yang lainnya ini petribrata memiliki sistem saraf berupa tabung rongga. Nah, sedangkan petribrata memiliki sistem saraf tabung berupa tabung padat di sepanjang garis perutnya. Adapun kesimpulan yang saya dapat ambil adalah disimpulkan bahwa jaringan saraf merupakan jenis jaringan untuk menerima rangsangan. Jaringan saraf juga terdiri atas sel saraf, yaitu neuron yang bercabang-cabang. Jaringan saraf memiliki fungsi untuk mengatur dan mengkoordinasi segala aktivitas tubuh. Dan juga perbedaan jaringan saraf antara hewan dan vertebrata dan apetribrata itu terletak pada bagian saraf. Yang pertama itu ada yang bagian punggung dan juga bagian bawah perut. Nah, sedangkan untuk jaringan saraf yang terletak pada hewan apetribrata itu contohnya kita bisa lihat ada 5 klasifikasi hewan. Yang salah satunya adalah ikan, pisces, amfibia, reptilia, dan juga apes. Sedangkan apetribrata ini seperti Volmoluska, Arthropoda, Porifera, dan sebagainya. Sekian penjelasan saya pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.